Ya, dimulai aja. Yuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok KPTA 1 Kapten Desain. Nama saya Dodi Kuswara, NIM 1316005. Dan teman saya Prijal Ajat. NIM 1311675. Baiklah, kami akan menjabarkan progres TA1 Captain Design of AD-based lecture control system and monitoring of power supply for endoscopy atau disingkat dengan diaskopi, yang akan dijelaskan oleh Saudara Priyal. Progres TA1 Custom Design. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu endoskopi. Endoskopi adalah suatu prosedur untuk melihat bagian dalam tubuh dengan menggunakan instrumen endoskopi yang bertujuan untuk memeriksa kondisi kesehatan saluran pencernaan atas meliputi kerongkongan, lambung, dan duodenum. Pada endoskopi, menggunakan fiber optik untuk memeriksa kesehatan organ dalam manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah peralatan medis untuk melakukan endoskopi. Pada tugas akhir ini, tim kami membatasi hanya untuk membuat sebuah unit medis, yaitu light source, yang terfokus pada mendesain reflektor cahaya light emitting diode atau singkat LED agar tampak lurus ke depan, tidak panas, serta tidak menghasilkan bayangan, dan juga mendesain power supply untuk mendukung unit tersebut. Produk yang kami hasilkan ini berupa alat medis yang akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan organ dalam manusia yang dirancang dalam bentuk hardware. Ini kalau presentasi itu bentuknya poin-poin nih, bukan tulisan kayak gini semua panjang kayak buku ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan, Pak. Ya, silakan. Produk yang kami hasilkan ini berupa alat medis yang akan digunakan untuk memeriksa kesehatan organ dalam manusia yang dirancang dalam bentuk hardware. Pada produk yang kami hasilkan ini akan dilengkapi dengan sistem monitoring power supply dan sistem kendali yang pengoperasiannya dan pengontrolnya akan dikendalikan secara manual maupun otomatis. Dalam pengendalian ini, sistem akan dihubungkan dengan liquid crystal display atau LCD, light source, kabel fiber optik, dan power supply. LCD akan menampilkan nilai suhu, intensitas cahaya, arus, dan tegangan pada power supply. Untuk light source, di dalam terdapat lampu LED tanpa bayangan serta reflektor yang dapat membiaskan cahaya menjadi lurus atau fokus, dan terdapat juga sensor suhu yang akan mendeteksi panas yang dihasilkan oleh cahaya. Kemudian terdapat kabel fiber optik sebagai penghubung sistem light source, serta terdapat power supply yang digunakan sebagai sumber sistem light source. Alat medis ini adalah produk yang diperbarui dengan mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Fungsi utamanya yaitu produk yang dirancang ini dapat mengeluarkan cahaya yang lurus serta fokus tanpa bayangan dengan reflektor yang tidak menghantarkan panas berlebih, serta terdapat LCD yang akan menampilkan arus dan tegangan pada power supply serta nilai intensitas dan suhu cahaya yang dikeluarkan, dan dapat diatur intensitas cahaya secara manual maupun otomatis. Yang kedua, terdapat juga sistem power supply yang menghasilkan tegangan yang stabil dan dapat dimonitor keluaran tegangan yang dihasilkan agar alat tetap andal dan tahan lama. Fitur dasar, secara dasar sistem yang dibuat ini dapat mengeluarkan cahaya dari lampu LED dengan lurus atau fokus tanpa ada bayangan, serta terdapat LCD yang menampilkan nilai intensitas suhu cahaya. Fitur tambahan, intensitas cahaya yang dikeluarkan dapat diatur secara manual maupun otomatis oleh pengguna. Kami membuat produk tugas akhir 1 yang diberi nama Dialkospi untuk membantu dalam bidang kesehatan.
Pemilihan kata dial yang berarti cepat dan Cosby yaitu faktor daya yang berhubungan dengan tegangan listrik. Maka kata dial Cosby ialah alat listrik yang beroperasi dengan cepat dan terukur dalam menentukan nilai intensitas dan suhu cahaya. Pada produk tugas akhir 1, terdapat poin-poin batasan pada alat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fitur yang tersedia pada alat ini hanya dapat mengatur nilai intensitas cahaya secara manual dan otomatis. Yang kedua, terdapat power supply yang hanya menampilkan nilai tegangan dan arus yang dikeluarkan. Terdapat uraian estimasi biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan, riset, dan pembuatan produk dapat dilihat pada tabel 1. Yang pertama ada lampu LED dengan jumlah 1, biaya per unitnya sekitar 11 juta. Yang kedua ada reflektor, jumlahnya 1, biaya per unitnya 155.000, jumper jumlahnya 1 dan harganya 9.000, Arduino 90.000, sensor suhu 13.000, sensor cahaya 7.000, LCD 16x4 80.000, baterai aki 300.000, adapter 50.000, modul charger 85.000, kipas DC 10.000 dengan total 11.799.000. Di tabel 2 terdapat menjelaskan sistem produk. Parameter inputnya yaitu pembacaan intensitas cahaya, pembacaan sensor suhu, pembacaan nilai arus dan tegangan pada power supply. Outputnya tampilan nilai intensitas cahaya, tampilan nilai sensor suhu, tampilan nilai arus dan tegangan cahaya. Yang terakhir cahaya LED yang lurus, fokus, dan tidak berbayang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dodi Kuswara. Baiklah. Pada gambar 1, sketsa 2D, rancangan pura rupa satelit. Di sini, di dalam sistem Lexor itu terdapat power supply yang terdiri dari tegangan dan arus yang berfungsi sebagai pengaktif semua komponen, dan kedua itu LCD sebagai penampil nilai sensor suhu, intensitas, tegangan, dan arus. Terdapat juga di dalam Lexor itu sensor suhu sebagai pembaca suhu yang telah dipantulkan oleh reflektor, dan sudah dapat sensor RDR di dalam Lexor yang berfungsi sebagai membaca nilai intensitas cahaya yang dipantulkan oleh reflektor. Di sini juga terdapat Arduino yaitu sebagai microcontrollernya, otak untuk mengendalikan semua subsistem. Dapat juga cahaya LED sebagai sumber cahaya pada Lexor. Di sini juga di dalam Lexor itu terdapat mode charger, yaitu berguna sebagai penghubung dari power supply dari adaptor ke power supply. Terdapat kipas di dalam Lexor ini, terdapat kipas DC sebagai pendingin komponen saat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dalam pengendalian Lexor ini dikendalikan secara manual maupun otomatis oleh pengguna. Di sini ada gambar hijau yaitu on dan gambar merah yaitu off. Saat pengguna mengklik tombol on yang warna hijau, maka sistem otomatis akan berfungsi. Sedangkan saat pengguna menekan tombol off, maka sistem otomatis akan berhenti dan beralih ke manual. Setelah semua sistem terhubung dengan baik, maka akan dihubungkan dengan kabel fiber optik dan akan dilakukan pemeriksaan. Berikut merupakan tampil gambar 3 dimensi pada produk ini. Pada gambar 2 tampak depan terdapat LCD, yaitu variabelnya monitor, cahaya, nilai suhu, nilai arus, dan nilai tegangan.
Terdapat juga sistem kendali, yaitu manual dan otomatis, serta terdapat lubang cahaya dan reflektor yang dapat digerakkan untuk mendapatkan cahaya yang lurus dan fokus. Nomor 3 itu tampak belakang. Pada tampak belakang ini terdapat power on sebagai hidupnya produk atau alat. Terus terdapat lubang colokan adaptor sebagai pengecasan baterai. Terdapat juga kipas sebagai pendingin komponen. Pada gambar 4, tampak bawah, terdapat 4 bulatan karet berfungsi untuk menghindari pergeseran dalam bidang yang licin. Selanjutnya gambar 5 tampak atas, terdapat 5 celah pada produk yang berfungsi sebagai keluar masuknya suhu panas. Pada gambar 6 itu diagram sistem. Terdapat input dan output dan kebutuhan supply. Di sini terdapat adapter charger 12 volt DC yang akan menyuplai power supply. Selanjutnya akan masuk ke microcontroller Arduino sebagai sistem pengendali semua subsistem. Terdapat juga sensor suhu dengan kebutuhan supply 5 volt, sensor LDR kebutuhan supply 5 volt, LCD kebutuhan supply-nya 5 volt, kipas DC, tegangan DC tergantung kipas yang digunakan kebutuhannya. Lampu LED kebutuhannya tergantung watt cahaya yang digunakan. Mode charger kebutuhan supply-nya sekitar 12 volt. Gambar 7 flowchart system. Flowchart system yang kami akan buat, yang pertama mulai, berikutnya kalibrasi sensor suhu dan cahaya. Terdapat pilihan, jika memilih ya, maka otomatis langsung ke hardware. Jika pilih manual, terdapat pilihan naik dan turun. Pada hardware, terdapat akuisisi data sensor, masuk ke database. Pembacaan akuisisi data sensor ini ya ketika suhu lebih sama dengan 50, jika ya akan tampil pada LCD suhu sangat panas. Jika sistem otomatis, maka sistem akan menurunkan intensitas cahaya tersebut untuk mengurangi suhu yang ada. Jika tidak, jika dikendalikan dengan manual, maka dikendalikan dengan naik dan turun. Jika suhu lebih dari 25 dan lebih dari sama dengan 35, jika ya, LCD akan tampil pada LCD suhu panas. Dan nilai intensitas akan diturunkan secara otomatis maupun manual. Jika suhu lebih sama dengan 25, jika ya, suhu normal. Tampilan pada LCD, tidak ada tampilan pada LCD. Dan sistem akan selesai. Sekian presentasi dari kami. Cuma gitu aja. Ada kesimpulan bahasan itu? Nanti kalau bikin talk berikutnya ada kesimpulannya. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Jadi sekarang ini ya, komen ya? Iya, Pak. Jadi kalau bikin presentasi itu presentasi itu lebih banyak ke apa? Bullet apa? Poin-poin gitu ya, poin-poin. Intinya apa? Terus yang detailnya tadi itu untuk kalau mau dibaca ya di print di kertas atau di HP gitu dibacanya.
Baik, Pak. Tapi kalau bisa jangan kelihatan banget dibaca gitu, ada intonasi naik turunnya gitu. Baik, Pak. Seperti soalnya presentasi, jadi jangan ketahuan baca banget biar kelihatan lebih keren ini Baik, Pak. presentasinya, Baik. kelihatan lebih profesional lah gitu. Kalau yang tulisan yang detail banget itu biasanya di note itu catatan ya, di catatannya untuk dibaca. Tapi itu bacanya seolah-olah sedang menjelaskan ke orang, jangan sedang baca. Kayak khotbah Jumat tuh kalau ngebaca teks, baca doang kan monoton ya, suaranya kadang-kadang orang tidur. Nah gitu. Jadi biasanya pakai emosi, bukan emosi. Apa ya? Naik turun nadanya lah, intonasi ya, apa namanya? Naik turun nadanya, iramanya lah, ada iramanya gitu. Kalau lagi ngomong sama orang gitu, jangan sedang baca, sedang bicara sama orang, meyakinkan orang lain. Terus nanti ketika yang flowchart itu kurang jelas ya ininya, hurufnya kurang bisa dibaca. Oh iya, Pak, yang flowchart Dibesarin, terus jelas, Pak. garis-garisnya itu tempelin. Jangan ada space, harus menyatu dia garisnya dari box satu ke box yang lain itu nempel ya garisnya. Baik, Pak. Kemudian yang digambar sebelumnya, slide sebelumnya, ini juga sama ya, ditempelin ya. Iya, Pak. Terus mana ada berapa, ada yang nggak kebaca juga ini, dibesar-besarin lagi sama agak dibesarin tulisannya, terutama yang di luar box itu, tegangan DC, tergantung kipas digunakan agak susah bacanya. Baik, ya. Terus yang sebelumnya, nah, ini dikasih nama kipas yang mana gitu, yang dikasih biar nggak nunggu dijelasin, udah tahu duluan, jadi nggak nebak-nebak lagi. Baik, Pak. Terus yang manual garis biru panah atas bawah itu apa maksudnya? Ya, yang ke atas ini menaikkan intensitas cahayanya, Pak. Dan yang ke bawah ini menurunkan intensitas cahayanya, Pak. Pakai tombol, nanti ada tombol manualnya gitu ya? Iya, Ya. Pak. Kasih gambar atas bawah itu yang agak apa? Atau bentuknya gimana gitu? Baik, Lalu kirain kayak stiker aja nih, stiker atas bawah gitu. iya. Lagi ya. Kalau Bu Kiki ada nggak, Bu Kiki? Komen. Yang selain dari yang udah disampaikan Pak Reza ya, ada nanya kayaknya di flowchart itu padahnya ada keliru apa gimana ya? Coba tengok di flowchart itu tadi yang pakai kesambungan kayaknya. Nah itu kan ada pilih apa ya? Pilih ya tidak Di flowchart kami masih bingung, Bu, untuk ininya, Bu. Kalau misalnya kan ada pilihan, Bu, untuk penggunanya, yaitu mau yang otomatis apa manual, Bu. Kalau misalnya otomatis dia ya berarti kan ya maksudnya harusnya decision pilih apanya itu dipilih itu, pilih manual atau auto. Maka kalau tidak dia ke bawah, kalau iya ke samping gitu. Kalau pilih aja apa yang dimaksud, yang pilih apa kan keliru di situ ya. iya. Jadi bisa dijelaskan pilih apa. Mungkin ini harusnya pilih mode otomatis harusnya, karena pilih mode otomatis tanda tanya ya otomatis gitu, kayaknya sih gitu ya. Nah baru tidak, baru ya. Terus
Kalau semisal vouchernya kepajangan nyambung, benar ada A gitu ya. Cuman panah otonya jangan ke A-nya, tetap ke bawahnya. Kemana dia harus nyambung? Jangan kesambungan ditambung panahnya. Iya Bu, soalnya ini di war-nya dia nggak muat Bu. Iya, panah dari otomatis ya itu harusnya ke box yang samping itu kan ya. Jadi jangan ke simbol sambungan gitu. Itu A itu kan indikator kalau flowchart bersambung ya. Iya, Bu. Nah, itu jangan ke sana disambungnya, diputus ke bawah. Panah yang horizontalnya turun ke box yang seharusnya. Terus tadi beberapa alat. Apa aja alatnya? Tadi masuk harga, tapi belum ada yang spek alatnya yang mana. Alatnya B300 sudah masuk sana. Mana ini? Saya belum. Nah ini kan ada inputnya intensitas cahaya. Pakai apa? Sensor intensitas cahaya. Speknya seperti apa? Sensor. Ya, udah ada, udah ditentukan mana? Nggak disebutin ya? Sudah Bu, di B300 sudah ditentuin sensor yang digunakan. Sensornya juga ya power supply-nya jenis apa atau merek apa atau apa gitu itu harus udah ada. Terus kalau bisa udah ada pengujian singkatnya, udah ada nggak? Sudah ada menguji komponennya masing-masing nggak? Maksudnya kalibrasi paling tidaknya. Udah belum? Apanya Bu? Maaf, Bu. Pengujian masing-masing alat komponennya? Oh, untuk pengujiannya kalibrasi atau apa? belum Bu. Mestinya sudah dicek paling tidak sampai sana B300-nya, ya? Iya Bu. Misalnya intensitas cahaya, berarti udah dicobain. Ketika dia radiasi sekian, dia baca berapa. Ketika radiasi sekian, dia baca berapa. Jadi udah dapat nilai akurasi dari sensornya. Atau sensor suhu, dengan suhu sekian dia baca berapa, suhu sekian dia baca berapa. Jadi udah terkalibrasi ala-ala yang mau dipakai gitu. Baik. Belum itu ya? Nah, kalau gitu tambahin itu ya. Karena ini Bu. Ya, mungkin itu aja kalau yang presentasi tadi udah disampaikan Pak Reza, poin-poin, terus jangan baca. Samalah dengan yang disampaikan Bapak. Mungkin itu aja yang perlu ditambahin kayaknya. Baik, Bu. Ke flowchart lagi nggak? Itu ada yang paling bawah tuh suhu lebih besar dari 25 derajat. Kalau tidak, kemana dia? Oh iya juga. Oh, maksudnya inti normal gitu ya? Kali dingin banget, iya juga ya Pak? Apa, stop atau apa gitu? Atau selesai? Itu Iya juga. suhu kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 25 derajat, itu nggak ada tampilan pada LC-nya Pak. Jadi suhunya itu stabil Pak. Terus sistemnya itu terus berjalan. Nggak ada peringatan misalnya panas atau sangat panas Pak. Berarti langsung selesai berarti? Pastikan tanah selesai berarti? Kalau tidak? Kalau misalnya suhunya kurang dari 25 Pak ya? Oh.
Iya Pak, langsung selesai. Kayak gitu. Oh, chat system. Jadi ini udah terakhir tinggal sidang aja ya? Iya, kalau udah CCB 300 sidang TA1 Pak. Ya sidang TA1 ya berarti ya? Tapi kan itu tadi mereka belum ada pengujian akurasi masing-masing peralatan yang dipakai. Gimana? Yang tadi Pak, mereka kan ada beberapa komponen, tapi mereka belum menguji masing-masingnya. Nah, itu harusnya udah dilakuin untuk sidang TA1. Oh, diperinci. Iya, jadi udah apa? Alat A akurasinya udah sekian ini sekian. Jadi memang udah dicoba gitu loh Pak. Masing-masing. Udah dicoba. Alatnya udah dibeli gitu alatnya. Oh, gitu. Udah mencoba komponen. Gimana tuh? Untuk alatnya kami belum membelinya Pak. Tapi untuk sensor suhunya saya sudah pernah menggunakannya Pak. Pajangan microcontroller Pak. Dia pakai sensor suhu DHT11 Pak. Komponennya apa aja nanti yang bakal dikalibrasi, dicek gitu? Komponennya power supply gitu. Sensor apa aja tadi ya? Lampu ya. Ya, berarti alat yang mereka ini pakai, nah ini power supply. Oh ini reflektor, lampu Ya ini. Sensor suhu, sensor cahaya nih salah tulis nih cahaya. Iya Pak. Sensor cahaya itu cahaya lumen apa intensitas radiasinya? Yang mana yang dimaksud di sini? Sensor cahaya itu pakai sensor LDR. Oh, intensitasnya ya, luxnya ya. Beda loh ya radiasinya dengan luxnya. Yang mana yang dimaksudnya? Di sini yang mana nih yang dimaksud? Yang dimaksud sensor cahaya ini kami menggunakan sensor LDR Bu untuk membaca intensitas cahaya. Oh, intensitas luxnya ya, lumen ya. Ya Bu. Nah itu yang perlu dicek ya. Pembacaan sensor suhu, sensor cahaya, terus tampilan LCD. Ya, LCD biasanya nggak banyak kendala. Terus charger. Kalian charger bikin apa beli? Beli jadi? Untuk model chargernya rencana kami beli Bu. Beli. Berarti itu yang perlu reflektor. Reflektor ini kan cuma beli juga ya? Iya Bu. Ya udah, berarti kalian cuma perlu menampilkan kalibrasi untuk sensor, pembacaan sensornya, akurasinya. Itu adaptor pakai P ya, bukan pakai B ya, adaptor. Iya Pak. Kalau lampu LED ini perlu dicek juga nggak ya? Lampu LED ini beneran dibeli nih? Lampu LED Punya Pak Jauhar kayaknya. Oh, punya Jawar ya. Saya kira beneran dibeli. Dahsyat ya. Dipinjemin tapi jangan sampai rusak. Oh, dipinjamin Pak Jauhar. Oke. Bener nggak tuh? Mau pinjemin ya? Katanya Pak. gitu. Iya Pak. Terus ada rencana mau ke sana gitu? Nah, Sudah untuk ada. habis corona Pak. Di corona kan?
Untuk lampu LED ini rencana kami mau gunain lampu DC yang 10 watt, Pak. 10 watt dulu, Pak. Gitu, dipakai apa ya, pemisalnya gitu ya, gantinya gitu ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Rencana kami gunain lampu itu dulu. Apa gimana? Gunain apa rencananya? Lampu Lampu DC, Pak. yang 10 watt. Lampu DC yang 10 watt. 10 watt. Itu udah punya lampunya gitu. Untuk mengetes. Punya dari Johor juga. Nah, itu kami coba beli. Emang nggak mahal ya? Enggak, Pak. Untuk lampu DC yang 10 watt itu kami lihat di Google itu sekitar 20.000, Pak. Oh gitu. Kalau reflektor ini kan kayaknya ada teori-teorinya gitu dari si Johor ya. Ini reflektor yang ini udah otomatis bagus atau harus di adjust lagi atau gimana gitu? Ini si Johor Rencananya kalau untuk reflektor kami ingin merancangnya, Pak. Oh, merancang diri. Ya, Di Pak. 15.000 ini bukan 155.000 ini bukan beli berarti. Ini cuma desainnya itu, Pak. Desainnya. Kan ada reflektor yang standar yang kayak reflektor center itu, Pak. Kalau kabel fiber optik tadi yang ada di gambar gimana? Apa, Pak? Kabel optik. Kabel fiber optiknya. Oh, kabel fiber optik itu kalau misalnya leksornya itu udah dia beroperasi dengan baik, maka disambung dengan fiber optik, Pak. Nah, fiber optiknya gimana? Nggak dibeli atau gimana tuh? Fiber optiknya dari sana, Pak, dari Bang Johar. Oh, Johor ya. Jadi di sini kami itu ini, Pak, apa membuat desain produk leksornya, Pak. Sorry. Kalau yang box-boxnya nanti switch-switchnya yang apa untuk on off, nah itu manual itu dari Johor semua. On off-nya Switch yang mungkin boxnya mungkin ya, Pak. Kayaknya box bikin sendiri lah. Iya. biaya nggak dimasukin gitu. Iya. Nah, atau yang lain, biaya dan lain-lain. Tadi nggak lihat apa ya, standar pencahayaan itu ada nggak sih? Ibu, Standar pencahayaan. cahaya. Kenapa harus disetting 25? Tapi nggak ada temperaturnya tadi. Bukan temperatur deh. Intensitasnya kok nggak ada di flowchartnya, cuma temperaturnya aja. Bu, suaranya bergema, Bu. Kan tadi ada intensitas sama ya. Tapi yang intensitas nggak ada tuh di flowchartnya, cuma suhu aja. Suhu dan cahaya. Suhu aja. Flowchart. Flowchart kan ada suhu dan cahaya gitu. Tapi kalau cuma suhu aja yang ditampilin di sini. Oh iya, Pak. Ini dia membaca suhu sama cahaya juga sebenarnya, Pak. Cahaya belum masukin flowchart. Iya, Pak. Flowchart. Maaf, Pak. Seharusnya terdapat pilihan ini ada nilai suhu dan nilai intensitas cahayanya, Pak. Ya udah dimasukin ke flowchart, berarti ini belum ada, cuma suhu aja. Untuk nilai intensitas cahayanya kami masih bingung, Bu. Maksimalnya itu berapa, minimumnya itu berapa?
Nah itu yang saya tanya, standarnya kok nggak ada ditampilin tadi. Cari standar referensinya berarti. Baik, Pak. Tanya sama Jauhar juga, Bang. Ini ada standarnya juga. Standar intensitas sama suhu kenapa harus rentangnya 25, terus intensitasnya kenapa harus standar segitu gitu. Terus gimana cara mengukur performansi cahaya tidak ada pantulan ya? Kalau reflektor itu bekerja dengan baik itu gimana cara Nah, tahu? di reflektor itu terdapat sensor suhu sama intensitas cahaya, Pak. Tahu bahwa keluarannya itu tidak ada refleksi, tidak ada pantulan? Maksudnya itu benar-benar konvergens gitu? Ada cara mengukurnya nggak nanti? Cara mengetahuinya sesuai dengan spek gitu. Ada, Pak. Hah? Ada. Kalau kemarin diskusi itu kan reflektor tuh gunanya supaya menghilangkan pantulan itu kan ya? Ya biar menyebar rata gitu. Buat nur. Oh iya, reflektor itu digerakin, Pak. Biar nanti cahayanya fokus. Gimana hasilnya tuh nggak tahu bahwa benar fokus itu, ada cara mengukurnya nggak nanti? Iya, Pak. Nanti dicoba digerakin, Pak. Nah, Untuk terus reflektornya. mengukur fokus atau nggak fokusnya pakai apa nanti? Mungkin akan dipantulkan ke tembok, Pak. Oh, buat tembok aja, dilihat manual gitu, nggak ada alat ukurnya ya? Cuma manual pakai persepsi mata kita biasa aja gitu. Iya, Bu. Iya, Pak. Gitu. Enggak lah, kamu harus menempatkan beberapa sensor intensitas cahaya. Kalau dia sama, berarti penyebarannya rata. Kalau ada selisih di antar sensor, berarti penyebarannya nggak rata. Masa lihat dengan mata telanjang, gimana nih? Coba dicari tahu, bener nggak kayak gitu. Justifikasinya harus jelas nih, justifikasinya. Iya. Baik, Pak. Jangan sampai ngira-ngira. Cari referensi yang banyak. Paper, jurnal, buku, standar-standar. Makin banyak referensi makin bagus, makin banyak justifikasi makin kuat. Yang jadi nggak trial and error gitu. Baik, Pak. Nah, tolong digambarkan penempatannya di ruangan ya. Kan ini belum dinampakin nih, alatnya itu sebenarnya posisinya di mana. Jadi kalau misalnya orang yang tidak tahu sama sekali tentang alat ini, itu pasti ngawang, ini alat untuk apa sih gitu. Terus di mana sih keberadaannya. Betul. Jadi orangnya, saya aja waktu awal-awal bahas ini bingung nih alatnya gimana bentuknya. Nah, iya. Ya, nggak tahu di ruangan itu dia berada di mana, di atas kah, di langit-langit kah, di pojok kah. Samping pasien ya. Gambar pasiennya. Nah, itu perlu digambarkan ya. Iya, Bu. Jadi nanti kalau mau sidang TA1 apalagi harus tampilin komponen-komponen semua ya? Apa aja gitu Ya, gambarnya ya? sampai pengujian dasar itu TA1. Komponennya harus ditampilin ya berarti ya setelah flowchart ini. Ya. Dijelasin. Terus diskusinya apa diskusinya nanti? Hasil harap ekspektasi ya? Tujuan yang harus dicapai di TA1 itu ininya mereka komponennya udah ready nggak semua, yang mau dikerjakan udah jelas nggak, paham nggak gitu, nggak komponen ready ya mau dikerjakan paham apa enggak gitu ya. Terus possibility untuk dikerjakan dalam jangka waktu tertentu, nah itu mungkin apa enggak gitu ya.
bisa kerjain apa enggak ya? Nggak bisa dikerjain. Bingung deh. Iya, itu juga Pak. Kali aja nggak bisa dikerjain. Nanti disiapin ya semuanya tuh ya di berikutnya. Samain juga ekspektasi resultnya, hasilnya yang ini kan masih proposal sebenarnya kan. Iya, Pak. Belum dikerjakan. Jadi ekspektasi resultnya apa, yang diharapkan nanti keluarannya seperti apa. Terus sidangnya bulan Juli gitu. Tanggal berapa? Sekitar tanggal 17, Pak. 2 pekan lagi gitu. Iya, Pak. Terjadwal ya dari apa? Di pekan depan presentasi lagi udah diperbaiki ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, mungkin itu aja deh dari saya kali ya. Mungkin cukup, itu udah beberapa, masih banyak kurang yang harus dipenuhi untuk sampai ke sidang itu. Iya, Bu. Standarnya, pengujian alatnya, terus beberapa diperbaikan ini tadi apa itu dokumen tadi ya, baca dan sebagainya. Standarnya, projectnya, komponennya, ekspektasi result, paham atau tidak, bisa kerjaan apa enggak. Iya. Oke. Dan keterangan di gambar harus ada di mana ini tombol input power gitu-gitu. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Ya. Dapat lanjutan. Saya juga sudah cukup deh. Semoga sukses ya. Terima kasih, Pak. Baik. Dapat diakhiri. Dapat tadi hostnya Afrizal ya. Ditutup. Afrizal. Ya, Pak. Penutupan, kata-kata penutupan. Nah, kami akhiri. Terima kasih. Begitu dan Koresya sudah hadir di prestasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.